Baik, selamat datang di KISP Talk Live Season. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seperti itu ya dengan eh, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kota Prabu Mulih. Ada Mas Marjuan Syah di sini. Mas Juan, apa kabar Mas Juan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Juan atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang bersama KISP dalam isu soal evaluasi, Mas Juan, evaluasi pemilu dan pilkada serta wacana dari revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini. Pertama, Mas Juan, kami sangat mengapresiasi, KISP sangat mengapresiasi kinerja KPU, terutama KPU Prabu Mulih, yang telah melaksanakan atau menjalankan amanah undang-undang yaitu pelaksanaan pemilu dan pilkada. Walaupun memang kita tahu tahapan pilkada saat ini di beberapa daerah masih belum selesai karena ada pemungutan suara ulang. Namun kami juga memerlukan insight seperti itu, Mas, memerlukan masukan baik itu dari penyelenggara pemilu, kemudian juga analis politik dan beberapa aktor lainnya tentang apa sebetulnya yang perlu kita perbaiki ke depan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Ditambah lagi, kita tahu Mas Juan ya, ada wacana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Di beberapa hari lalu, kita disibukkan dengan isu soal eh, siapa yang berhak untuk merevisi, apakah Baleg, apakah Komisi 2, dan lain sebagainya. Namun Mas Juan, ada satu pertanyaan awal yang mungkin perlu saya tanyakan ke penyelenggara pemilu, terutama dalam hal ini KPU Prabu Mulih. Kita tahu pemilu dan pilkada Indonesia ini banyak yang bilang, eh, banyak yang nyebut itu the biggest one day election seperti itu ya Mas Juan ya. Pemilu dengan hari yang sama terbesar di dunia kayak gitu. Nah, kira-kira Mas Juan, jika Mas Juan sebagai penyelenggara pemilu, apa sebetulnya evaluasi umum untuk pelaksanaan pemilu terutama di Kota Prabu Mulih? Apakah partisipasi politiknya, partisipasi pemilihnya, logistiknya, ataupun dalam tahapan-tahapan lain? Monggo Mas Juan, kira-kira apa yang perlu evaluasi dari Mas Juan sebagai penyelenggara pemilu, Mas? Ya, terima kasih Aska. Jadi kami selaku penyelenggara pemilu tentu di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau pilkada kemarin itu kan menjadi pengalaman pertama ya bagi kami, bahkan bagi Indonesia secara umum bahwa penyelenggaraan pemilu diselenggarakan serentak, gitu ya. Jadi benar-benar serentak untuk pemilunya, kemudian langsung dilanjutkan dengan pilkada yang secara tahapan itu beririsan satu sama lain. Nah, artinya di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin kita mendapatkan begitu banyak tantangan, gitu. Tantangan baru untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu pemilihan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, secara umum kalau bicara tentang evaluasi ya untuk penyelenggaraan pemilu tersebut, kalau bagi saya ya evaluasi yang paling penting itu kan setidaknya ada tiga hal yang perlu dicermati ya. Mulai dari pertama terkait dengan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu sendiri. Nah, karena pemilih ini atau DPT ya, daftar pemilih tetap di penyelenggaraan pemilu pemilihan ini kan menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemilihan yang nanti kan akan berimplikasi kepada bagaimana logistiknya, berapa jumlahnya, kepastian jumlah gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat partisipasi ke depan, apakah nanti akan tinggi atau rendah begitu ya. Apakah nanti akan berkualitas atau tidak begitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang pemilih atau DPT, kita ini di Indonesia kan sebenarnya supporting sistemnya kan sudah cukup Ya, lumayan ada gitu, bukan bagus ya, tapi ada saya pikir. Salah satunya apa? Salah satunya di Indonesia kita sudah menggunakan iktp. Tetapi kan secara substansial iktp itu belum bisa difungsikan sebagaimana seharusnya fungsi iktp. ya, Artinya iktp secara elektronik. Kemudian sistem data pemilih kita, data penduduk kita di Indonesia ini belum bisa terintegrasi satu sama lain. ya, Artinya
belum belum apa bahasanya belum satu data lah begitu ya, Ya. atau masih begitu banyak data, sehingga menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu ketika gitu ya. Saya bergabung di penyelenggara pemilu ini kan mulai 2019 begitu. Artinya ini sudah pemilu yang kedua yang saya ikuti secara langsung sebagai penyelenggara. Ketika daftar pemilih apa DPTB ya, daftar Ya. pemilih kelanjutan gitu Oh, ya. berkelanjutan. Bukan Ya. bukan 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 kelanjutan. DPTB tambahan ya, Karena Mas ya? ini kan bukan Oke. DPTB Ya. tawan, bukan. Maksud saya kan sekarang kan ada istilahnya kan uh, pemutahiran data, ya. Ada Oke. pemutahiran data berkelanjutan. Nah, itu kami lakukan sejak sebelum memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu pemilihan. Oke. Tetapi kemudian ketika menjelang apa namanya masuk tahapan pemilu untuk pemutahiran data, untuk pengambilan data pemilih nanti akan menjadi DPT, yang digunakan tidak atau bukan bukan hasil dari data pemutahiran data pemilih berkelanjutan tadi, tetapi dari DP4 begitu. DP4 Kemendagri ya, Artinya Mas kan ya? mentah lagi menjadi sia-sia. Iya, DP4 dari Kemendagri. Artinya apa? Artinya menjadi sia-sia pengolahan data yang dilakukan oleh KPU sebelum-sebelumnya. Dan ini masih dilakukan sampai hari ini begitu. Nah, yang menjadi evaluasi penting adalah bagaimana pemilih atau daftar pemilih tetap dalam setiap kali penyelenggara pemilu pemilihan itu menjadi settle. Jadi tidak menjadi persoalan lagi begitu. Seperti di beberapa negara-negara maju lain begitu ya. Mungkin di belahan Eropa begitu. Itu kan sudah nggak bicara lagi DPT kan, Sudah karena terintegrasi kan seperti itu ya, Mas DPT-nya ya? sudah terintegrasi begitu. Nah, yang jadi persoalan kita ini kan kalau batas usia pemilih 17 tahun. Ya. 17 tahun itu sudah bisa diprediksi 2025 berapa orang dan siapa saja orangnya yang nantinya akan berhak memilih ketika sudah masuk usia 17 tahun di tahun 2029 nanti. Oke. Kita kan sudah bisa memprediksi berapa jumlahnya dan siapa orangnya kan. Nah, yang tidak bisa kita prediksi adalah jumlah pemilih yang meninggal yang Ya. nantinya harus kita coret begitu. Nah, ini kan masih jadi persoalan di Indonesia, di hampir seluruh daerah kabupaten kota Indonesia. Nah, artinya kenapa enggak data pemilih atau penduduk yang meninggal tersebut tidak diintegrasikan, yang dengan sistem kerumitannya di bawah begitu ya. Dan harusnya saya pikir itu bisa diatasi. Itu yang pertama, yang menjadi evaluasi secara umum bicara soal daftar Pemilu. pemilih. Ya. Kemudian yang kedua bagi saya yang menjadi evaluasi penting adalah penyelenggara pemilunya, Oke. bukan penyelenggaraannya, tapi penyelenggara pemilunya, SDM-nya, orangnya. Bagaimana sistem rekrutmen penyelenggara pemilu kita hari ini masih begitu banyak sorotan yang menjadi persoalan mulai dari proses awal seleksi begitu ya. Bahkan ini kan sudah ada lagi mau seleksi ini ya Seleksi. apa Ya. namanya di Papua Barat ya Ya. kalau nggak salah ya. Itu tim selnya sudah mulai disoroti. Kalau tim selnya saja sudah disoroti ya bagaimana untuk hasil produk dari tim sel itu sendiri gitu. Termasuk bagaimana proses seleksi penyelenggara di badan ad hoc, PPK, PPS hingga KPPS. Padahal mereka inilah badan ad hoc inilah yang menjadi ujung tombak bagaimana suksesnya penyelenggaraan pemilu. KPPS bagaimana menjalankan tugas bagi KPPS sehingga penyelenggaraan pemilu pemilihan di TPS itu berjalan dengan lancar. Kalau sukses lancar berjalan dengan baik prosesnya di TPS, saya pikir kan proses selanjutnya kan selesai itu, Ya. nggak ada persoalan lagi ya. Tapi yang jadi pertanyaan lagi kemudian bagaimana caranya agar agar penyelenggara pemilu di tingkat TPS bisa menyelenggarakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Artinya kan perlu ada kesiapan begitu ya. Mulai dari pemberian bimbingan teknis, kemudian bagaimana memberikan pemahaman yang sama terhadap regulasi-regulasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan gitu. Siapa yang memberikan hal tersebut? Ya ada PPS di sana. Artinya PPS menjadi penting juga. Ada PPK di sana. PPK menjadi penting juga. Ada KPU juga sebelumnya gitu. Artinya kalau pemahaman penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota itu tidak baik atau pemahamannya tidak sama se-Indonesia karena regulasi kita kan sama ya, harusnya Betul. pemahamannya sama.
Ketika ada yang tidak sama, maka turunnya ke bawah yang jadi persoalan. Nah, artinya masih begitu banyak persoalan kesiapan atau kualitas kapabilitas penyelenggara pemilu hari ini sampai tingkat paling bawah KPPS. Nah, sehingga masih sampai hari ini kan terbukti masih banyak persoalan begitu. Bahkan penyelenggaraan pemilu pemilihan sudah selesai, tetapi persoalan-persoalan etik, persoalan-persoalan tadi PSU masih belum selesai-selesai begitu kan. Kenapa PSU ini ada kelalaian-kelalaian pelaksanaan tugas oleh penyelenggara pemilu di bawah begitu kan. Ada hal yang tidak sesuai dengan aturan dijalankan di penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Itu yang kedua menurut saya. Kemudian yang ketiga yang menjadi evaluasi juga adalah bagaimana kepastian hukum aturan dalam hal penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Mulai dari undang-undang. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini sedang marak diwacanakan terkait revisi undang-undang pemilu dan pilkada begitu. Artinya bagaimana harapan kami undang-undang pemilu pilkada ke depan ini benar-benar lebih baik begitu ya. Artinya benar-benar mengatur segala hal lebih 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 detail aturannya, saya pikir lebih baik begitu. Ya. Jadi indikator sederhananya kan aturan undang-undang itu atau undang-undang itu kalau mau melihat undang-undang itu berkualitas atau tidak kan lihat tebalnya saja. Semakin tebal saya pikir harusnya lebih baik gitu, semakin Harusnya baik. semakin detail Mas Dion ya. Artinya semakin detail. Ya. Nah, semakin tebalnya nggak kurang kurang ini makin tipis, kayaknya aturannya semakin tidak detail dan multitafsir kan begitu. Nah, termasuk juga turunan undang-undangnya. Oke. Kalau di KPU kan selain ada undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan, ada PKPU kan. Nah, bagaimana PKPU itu benar-benar bisa mengatur secara teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu pemilihan itu sendiri. Ya. Nah, yang jadi persoalan kan selama ini 2 periode kami mengikuti ya proses penyelenggaraan pemilu sebagai panitia, sebagai penyelenggara. Kenapa PKPU itu selalu harus diterbitkan di last minute? Oke. Jadi tahapan pemilu kan cukup panjang ya. Ya. Kalau pemilu itu kan 20 bulan ya kalau tidak Ya. salah ya. Ketika mau memasuki tahapan pemutakhiran data atau penyusunan DPT, baru keluar PKPU-nya. PKPU tentang DPT. Oke. Ketika mau masuk tahapan apa lagi penetapan parpol peserta pemilu gitu, verifikasi baru turun aturan PKPU-nya gitu. Harusnya kan yang namanya PKPU ini kan ibarat kalau orang mau berperang itu kan senjatanya PKPU. Ya, betul. Ya orang harusnya kan sebelum berperang ya senjatanya harus siap dulu dong. Ya. Ini enggak gitu Karena kan. itu teknis banget ya Mas Dion ya. Iya, karena ini aturan kan. Ya. Artinya kan penyelenggara pemilu yang sifatnya secara bersifat vertikal ke bawah ini kan kita nggak bisa inisiatif terlalu banyak kan. Iya. Gitu. Kita kan melaksanakan tugas sesuai dengan juklak juknis kan. Ya. Bagaimana kita mau bergerak menjalankan tugas dengan baik, sedangkan kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Oke. Apalagi ketika muncul atau terbitnya PKPU kan tidak bisa hari ini terbit, hari ini langsung dilaksanakan. Ya. Harus diberikan bimbingan teknis dulu, harus diberikan pemahaman yang baik dulu secara berjenjang sampai ke tingkat tataran paling bawah. Gitu. Oke. Bahkan yang lebih parah adalah terbitnya PKPU seringkali tahapannya sudah berjalan, PKPU-nya baru terbit. Bahkan ada juga tahapan sudah berjalan, PKPU-nya berubah. Gitu. Saya contohkan PKPU terkait daftar pemilih, ya. Siapa yang berhak memilih, ya. Harus menggunakan apa syaratnya. Begitu. Ya. Ini kan selalu terjadi di setiap kali penyelenggaraan pemilu. Okay. Dulu kan seperti pemilu terakhir di 2024. Syarat pemilih datang ke TPS itu harus membawa KTP. Ya. Kalau nggak bawa KTP nggak bisa milih. Ya. Tapi akhirnya kan di last minute hari H boleh bawa KTP. Ya. Gitu. Boleh bawa KK, hanya bawa KK. Tadinya tidak boleh. Gitu. Okay. Nah, terus bagaimana dalam waktu singkat penyelenggara pemilu bisa memberikan pemahaman baru terhadap aturan-aturan dalam PKPU tersebut. Artinya dalam setiap penyelenggaraan pemilu-pemilihan saya pikir
menjadi penting bagaimana kepastian hukum aturan terkait penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Karena aturan mainnya, aturan juklak juknisnya ini kan tidak cukup menjadi aturan saja, tetapi bagaimana bisa dipahami oleh Ya, setiap penyelenggara pemilu, bahkan peserta pemilu maupun pemilih itu sendiri. oke. Kalau enggak, ya jadi multitafsir kan. Iya. Berarti ada kurang lebih 3 isu ya Mas yang mungkin menjadi evaluasi dari Mas Juan selaku penyelenggara. Nah, Mas Juan, ada beberapa sebelum kita masuk ke keserentakan seperti Mas ya. Tadi Mas Juan sempat berbicara soal adanya singgungan antara tahapan pemilu dan pilkada. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya dalami, Mas Juan. Pertama soal data pemilih, Mas Juan. Tadi Mas Juan menyebutkan bahwa data pemilih tetap saja mengacu pada DP4 dari Kemendagri seperti itu, Mas Juan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah mungkin Mas Juan ya data pemilih ini ditanggungkan ke KPU gitu. Jadi memang full tugas KPU untuk apa namanya memutakhirkan, menetapkan dan seterusnya, Mas. Ya, saya pikir kan begini, DP4 itu kan menjadi sumber primer dalam Ya, penyusunan DPT selama ini begitu ya. ya, Kenapa itu menjadi sumber primer? Karena kan yang mengolah data terkait kependudukan. bagaimana perkembangan kependudukan di Ya, Indonesia ya kan Dukcapil yang ya, kemudian diserahkan kepada apa namanya melalui Mendagri ya. melalui untuk ke KPU begitu. Saya pikir kalau kewenangannya kemudian diberikan sepenuhnya kepada KPU, harusnya ya bisa-bisa saja. Karena begini, DP4 itu kan diserahkan ketika menjelang tahapan atau mengawali tahapan, maksudnya tahapan pemilu. Ya. Ya kan begitu. Nah, saya berpikir begini, bisa nggak diberikan beberapa tahun sebelum tahapan pemilu itu sendiri? Kalau Oke. mau melakukan apa namanya, sekarang kan pemutakhiran data berkelanjutan gitu ya. Ya, Uh, ya artinya yang kita mutakhirkan itu ya data-data tersebut begitu. Nah, apalagi kan sekarang sudah sistemnya sudah iktp. Iktp ini kan kalau data primernya kita sudah pegang, karena kita bisa bisa lacak nih perkembangan hmm, penduduknya begitu kan. Nah, tinggal bagaimana mengintegrasikan by system di pemerintah terkait penduduk-penduduk yang sudah masuk usia pemilih tapi kemudian meninggal tadi. oke. Ini yang selalu menjadi persoalan yang setiap kali pemilihan muncul terus tuh Iya. isu terkait orang yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam pemilih. Atau Karena data sistem atau data ganda seperti itu ya, Mas ya. ya data ganda gitu. Nah, karena kalau di lapangan kadang kan tidak menjamin juga data penduduk kita ini selalu mutakhir 100% kan tidak ada jaminan juga. Oke. Berarti sebetulnya ada kemungkinan ditanggungkan ke KPU walaupun memang yang perlu di-highlight itu kan soal segera diberikan gitu ya Mas ya. Ya, Jangan menjelang tahapan seperti itu Mas Juan ya. betul. Artinya kan untuk pengolahan data yang dilakukan oleh KPU itu kan bisa dilakukan jauh-jauh hari begitu ya. Ya, Bisa terus dimutakhirkan gitu ya. Artinya harapannya kan bisa benar-benar berkualitas begitu. oke. Apalagi kan DP4 itu kan ketika sudah diterima oleh KPU itu kan dilakukan lagi coklit lagi kan oleh KPU kan. Iya, betul betul. Nah, artinya kenapa harus dilakukan coklit lagi? Karena KPU tidak yakin 100% bahwa DP4 juga sudah Akurat. baik kan begitu kan. Artinya kalau sudah dicoklit lagi, hasil daripada coklit tersebut, data yang sudah diperbaiki tersebut sudah dicoklit begitu ya. Itu justru logikanya lebih bagus aja daripada DP4 yang sebelumnya diterima kan begitu. Iya, karena apa namanya? Penyesuaiannya juga real time seperti itu ya Mas ya. Ya, Oke. Nah, yang menjadi menarik juga tadi Mas Juan soal kepastian aturan ya Mas Juan ya. Nah, memang kami dari KISP juga mendorong untuk segera dilakukan kalau misalnya memang ada revisi undang-undang segera dilakukan karena kalau kita melihat di 2000
19 kayak gitu ya Mas ya. Undang-undang eh, pemilu soal apa Undang-Undang 7 tahun 2017 itu juga kurang lebih sangat mepet seperti itu menjelang pemilu 2019. Artinya bahwa perlu ada penyesuaian, perlu ada pemaknaan, perlu ada perlu perlu waktu untuk belajar yang lama bagi penyelenggara pemilu. Nah, maksud selanjutnya Mas Juan mungkin soal keserentakan ya Mas Juan ya. Tadi Mas Juan sempat menyinggung soal apa namanya ya ke ke apa ya tumpang tindihnya tahapan seperti itu ya, yang beririsan antara pemilu dan pilkada. Nah, Mas John, bagaimana tanggapannya? Apakah ini juga menjadi masukan dari atau menjadi evaluasi dari penyelenggara pemilu bahwa perlu ada mungkin penggunaan skema lain kayak gitu ya? Kalau misalnya kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 seperti itu ya, ada beberapa skema Mas Juan ya yang kita tahu kalau tidak salah ada 6 skema yang ditawarkan oleh eh, Mahkamah Konstitusi untuk keserentakan pemilu. Nah, apakah juga perlu ada evaluasi, Mas, atau perlu ada perubahan skema? Misalnya, yang kita lihat dari KISP itu ada satu skema yang mungkin bisa menjadi opsi lain dari skema yang sekarang. Misalnya, pelaksanaan pemilu nasional dipisah dengan pemilu lokal. Artinya bahwa pelaksanaan Pilpres, kemudian juga Pileg DPR RI, DPD itu pisah dengan Pilkada dan juga Pileg daerah atau DPRD seperti itu. Yang mungkin selang waktu 2 atau 3 tahun. Nah, itu kira-kira kalau dari penyelenggara pemilu melihat keserentakan yang sekarang dengan skema yang lain itu kira-kira gimana, Mas? Ya, jadi eh, memang ketika tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin beririsan ya, Ya, ini kan menjadi persoalan baru di penyelenggara pemilu gitu ya. Belum lagi kan apa namanya sempat juga penyelenggara pemilu di daerah kabupaten kota yang mengalami transisi gitu ya, ya, pergantian penyelenggaranya itu sendiri begitu yang jadi persoalan juga kemarin gitu. ya, Saya pikir uh, pemilu dan ya. Kalau di Undang-Undang 7 2017 tahapan pemilu itu kan sekitar 20 bulan. Sedangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan di Undang-Undang 10 2016 itu kalau tidak salah 12 bulan. Karena kemarin tahapan satu sama lain itu sempat beririsan, kemudian tahap penyelenggaraan pemilihan kemarin eh, ya, ya, Mas Juan, terdengar? halo halo ya. Ya, Kedengaran ya? ya, Oke. Yang kemarin sempat, bukan sempat ya, tapi dipangkas kan ya, lamanya tahapannya itu. Sehingga menjadi hanya 9 bulan. Secara tidak langsung, pasti itu akan berimplikasi pada tahapan-tahapan yang dilalui begitu. Ada tahapan-tahapan yang kemudian dipres, ada tahapan-tahapan yang kemudian apa namanya uh, ada tapi seolah ditiadakan begitu kan. Padahal itu menjadi penting. Nah, sehingga uh, di satu sisi penyelenggara pemilu harus tetap menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu sendiri, di sisi lain tahapan pilkada juga tetap harus dilaksanakan. Nah, kami pikir hal seperti ini menjadi persoalan baru begitu ya di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, sehingga kalau menurut saya ya, bukan secara kelembagaan, secara pribadi saya lebih lebih apa lebih setuju kalau tahapan penyelenggaraan pemilu pemilihan itu uh, tetap berbeda, artinya diberikan oke. selang waktu begitu. Jadi Jangan tidak sampai beririsan uh, gitu ya, Mas ya. ya tidak beririsan. Mungkin seandainya begitu ya tahapan pemilu dulu ya secara nasional sebagaimana tadi yang disebutkan. Nah, selang beberapa waktu 1 atau 2 tahun itu tahapan masuk ke tahapan untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Nah, ini pun akan menjadi apa namanya siklus tahapan pemilu dan pemilihan yang baik saya pikir bagi penyelenggara pemilu, sehingga tidak ada lagi istilah penyelenggara pemilu itu tidak ada kerjaan kan begitu. Nah, seperti saat ini kan, jadi ketika pemilu pilkada sudah selesai penyelenggara pemilunya dianggap tidak ada kerjaan.
Oke. hanya pekerjaan rutinitas kantor saja kan, sekretariat, sehingga tidak baik juga saya pikir gitu. Jadi wajar kalau kemudian saat ini wacana sekelompok orang gitu ya untuk kemudian mewacanakan ya KPU kabupaten kota atau provinsi sekalipun Di kenapa ad tidak hoc-an gitu ya Mas ya. diadakan saja gitu kan, gitu Oke. menjadi wajar karena kenapa memakan beban anggaran pemerintah yang terlalu tinggi kan dengan kinerja atau kerja yang tidak optimal. Nah, tapi kalau penyelenggaraan pemilunya diselang 1 tahun lah ya paling tidak, uh, itu kan artinya ketika tahapan pemilu selesai 1 tahun kemudian baru masuk tahapan pilkada, artinya siklusnya kan akan terus berjalan selama 5 tahunan misalnya. Oke. Jadi keserentakan pemilu ini juga menjadi penting dengan beban kerja KPU seperti itu ya Mas Juan ya. Ya, itu kan uh, bagi bagi ini ya cara pandang kami ya bagi penyelenggara pemilu. Tapi kemudian kan bagi masyarakat pun saya pikir menjadi penting juga sehingga nanti kan akan hasil dari penyelenggaraan pemilu akan menjadi evaluasi bagi masyarakat terhadap pilihannya untuk kemudian menetapkan pilihan di penyelenggaraan pilkada di kemudian hari begitu kan. Oke. Kalau dalam konteks problem politik uang seperti itu, Mas, memang dari pantauan kami di media dan lapangan ya, Mas ya, misalnya dalam konteks Prabu Mulih, kami memang mengikuti juga informasi-informasi di pemilu dan pilkada Prabu Mulih seperti itu, Mas. Kami memang tidak menemukan adanya praktik politik uang, walaupun memang kemarin sempat Bawaslu Sumatera Selatan menemukan dugaan praktik politik uang. Nah, bagaimana Mas Juan menanggapi fenomena dan memastikan politik uang itu tidak terjadi? Karena kita tahu bahwa praktik politik uang ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab peserta, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan bahwa praktik atau malpraktik dalam pemilu ini tidak berlangsung, Mas Juan. Iya. Jadi kalau di setiap penyelenggaraan pemilu pemilihan kan terkait isu atau praktik money politik ini kan selalu ada gitu ya. Ya, Meskipun terkadang di beberapa tempat dilaporkan zero ya temuan money politik, tapi terkadang di praktik di lapangannya bahkan lebih banyak terkadang. Karena kenapa? Karena saya pikir ya tadi kembali ke kepastian aturan hukum terkait hal tersebut. Seperti contoh, uh, bicara tentang money politik, saya pikir kan tidak terlepas dari antara pemberi dan penerima. ya, Hanya ada pemberi, tidak ada penerima kan tidak mungkin terjadi. ya. Atau sebaliknya, ada penerima, tidak ada pemberi kan juga tidak akan mungkin terjadi. Nah, kenapa terjadi? Karena ada pemberi dan penerima begitu ya. Nah, kalau bicara pengawasan kan, ya itu kan sudah jadi orang ketiga ya. Ya. Artinya kan uh, kalau di antara dua hal tadi tidak ada, ya tidak akan berguna juga pengawasan begitu. Kenapa ada pengawasan diperlukan? Ya karena ada praktek antara adanya pemberi dan adanya penerima. Saya pikir kan begitu. Nah, selain itu yang jadi persoalan adalah kenapa saya katakan tadi ini berkaitan dengan kepastian hukum, bagaimana punishment-nya begitu ya, ketegasan sanksinya begitu. Nah, sanksi yang diberikan selama ini kan selalu bicara tentang sanksi denda, Ya. sanksi hukuman penjara begitu. Yang jumlah nominalnya tidak seberapa. Ya, anggap saja berapa sih kalau ada ditemukan praktik money politik begitu. Di setiap tahapan kan berbeda ya, saya baca Ya. di aturan Bawaslu-nya itu. Itu besarannya kalau tidak salah tidak sampai 100 juta ya, paling tinggi punishment-nya itu, dendanya. Nah, sedangkan praktek money politiknya kan yang kebanyakan beredar di kalangan masyarakat, nominalnya kan jauh daripada itu gitu ya. Ya. Bisa ratusan, bisa miliaran begitu ya. Ya kan bagi bagi pelaku baik itu pemberi maupun penerima saya pikir itu tidak menjadi efek jerah gitu. Oke. Nah, menjadi menarik ketika beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar ada wacana atau ada usulan terkait harusnya punishment-nya jangan jangan hukuman denda atau penjara atau pidana begitu.
tetapi hukumannya diskualifikasi Oh, oke. keterpilihannya. Diskualifikasi keterpilihannya seperti itu ya. Iya, bahkan jika perlu jangan hanya diskualifikasi keterpilihan orang per orangnya. Kalau Ya, dia caleg mungkin diskualifikasinya hanya caleg. individu Tapi ya Mas jika ya. perlu saya pikir caleg dan partainya. Oh, oke. Artinya yang dirugikan jangan cuma calegnya saja, partainya nggak dirugikan. Artinya jika perlu kalau menurut saya ya secara pribadi ya calegnya ya partainya. Kalau ini konteksnya pileg ya. Iya. Sehingga saya pikir pelaku pemberi itu akan sangat eh, takut ya dengan sanksi itu daripada sekedar sanksi pidana atau Denda. perdata gitu, denda begitu Ya. ya. Oke. Memang kalau kalau bicara soal regulasi ada perbedaan pemahaman ya Mas Juan ya di antara undang-undang pemilu dan pilkada. Kita mencatat dari teman-teman tim KISP itu kalau di pemilu dia dibagi ke beberapa tahapan seperti itu Mas. Tahapan kampanye, masa tenang, kemudian juga pemungutan suara dan juga tahapan kalau tidak salah pencalonan DPD seperti itu yang itu juga menjadi masuk ke dalam regulasi politik uang. Tapi kalau mengacu pada undang-undang pilkada itu tidak ada pembagian tahapan dan juga regulasinya itu disamakan kalau di undang-undang pilkada. Nah, ini juga Ya, menjadi apa ya? Menjadi highlight penting bagi pembuat kebijakan seperti itu. Apakah ada niatan baik untuk mengurangi politik uang dengan memberikan tadi kalau Mas Juan bilang entah diskualifikasi atau mungkin apa sanksi yang perlu diperberat dan lain sebagainya. Memang bicara soal politik uang ini kita tidak bisa kita bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kadang seperti itu Mas Juan. Tidak ya, bisa menemukan. Nah, ini mungkin perlu juga bagi kami tanggung jawab kami masyarakat sipil untuk terus memantau pelaksanaan pemilu dan pilkada terutama dalam konteks politik uang. Nah, selanjutnya Mas Juan mungkin sedikit bergeser kepada isu lainnya yang mungkin jadi concern kami untuk evaluasi dan juga revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada soal digitalisasi Mas Juan. Nah, kita tahu bahwa kita bicara soal konteks KPU seperti itu Mas ya. Kita menggunakan atau KPU menggunakan platform digital yang disebut Sirekap seperti itu ya, sistem rekapitulasi, kemudian juga sisi yang lainnya yang itu saya juga tidak begitu hafal seperti Mas Jan. Nah, kira-kira ada evaluasi nggak Mas soal soal apa namanya platform-platform digital yang dimiliki oleh KPU Mas Juan untuk memperbaiki kepastian hukum kepastian hukum pelaksanaan pemilu, kemudian juga evaluasi apa namanya penggunaan dan lain sebagainya, Mas. ya. Jadi seiring berjalannya waktu, saya pikir kan penyelenggaraan pemilu kita dari tahun ke tahun ini tidak bisa juga kita pungkiri. Kemudian ada sisi-sisi baiknya juga begitu ya. Ada perkembangan-perkembangan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Termasuk salah satunya adalah pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada begitu. Nah, termasuk KPU hari ini di dua kali pemilu terakhir 2019-2024 cukup cukup banyak ya memanfaatkan sistem digitalisasi ya, untuk sistem tahapan penyelenggaraan pemilu. Mulai dari ada SIPOL, Ya, ada sistem informasi partai politik ya. Artinya data-data parpol itu selalu dimutakhirkan, selalu diupdate per 6 bulan sekali begitu minimal. Kemudian ada SIDALI gitu ya, sistem informasi data pemilih, kemudian pendaftaran calon ya. Ini kan secara tidak langsung benar-benar dirasakan oleh penyelenggara pemilu khususnya dengan pemanfaatan digitalisasi ini memberikan kemudahan dalam proses kerja-kerja penyelenggara pemilu. Kalau dulu bahkan tidak hanya penyelenggara pemilu ya, tetapi ya, juga peserta maupun pemilih. Termasuk salah satu contoh, uh, kalau dulu ketika belum menggunakan sistem gitu ya digitalisasi, pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu atau pendaftaran calon peserta di pilkada, termasuk pilpres, pileg begitu ya, itu kan bertumpuk-tumpuk berkas, berkontainer, box kontainer berkas yang harus dibawa begitu. oke. Offline seperti itu Kemudian ya, Mas ya. Langsung ke kantor ya gitu ya. ketika masih offline ya, langsung ke kantor, bawa box-box gitu ya, berkas banyak ya, bertumpuk-tumpuk.
kemudian KPU harus memilih, menghitung, memverifikasi satu persatu begitu ya, memakan waktu yang cukup banyak begitu. Nah, saat ini nggak lagi begitu. Kita sudah paperless gitu kan. Dia by system seperti data pemilih. Uh, satu orang itu kan pasti punya satu NIK. Tidak Betul. mungkin satu NIK dimiliki oleh 2 orang. Kalau dulu kan susah untuk diketahui. Sekarang kan by system kita langsung ketahuan. Oh, kok ini ada satu NIK dimiliki oleh beberapa orang. Kok bisa begitu? Langsung kita langsung terlacak, kemudian langsung kita verifikasi mana yang benar dan seterusnya begitu kan. Nah, termasuk yang lain-lain sampai di rekap juga demikian. Kalau dulu kan rekap itu kan benar-benar manual kan, Ya. artinya tidak bisa dilihat, diikuti secara langsung oleh banyak orang begitu. Kalau sekarang kan by system sudah bisa diikuti, dilihat oleh banyak orang, bahkan di dalam satu genggaman. Hanya saja terlepas dari ini ya, terlepas dari kemudian bagaimana implementasinya di lapangan itu berjalan dengan baik atau tidak, lancar atau tidak, itu persoalan lain saya pikir. Nah, hanya saja yang menjadi evaluasinya adalah semua sistem yang dimanfaatkan oleh KPU hari ini statusnya di dalam aturan atau regulasi kita, undang-undang kita, hanya sebagai alat bantu saja. Jadi belum menjadi bagian tahapan resmi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan atau pilkada. Sehingga ketika ia hanya menjadi alat bantu, ya sudah, nggak bisa ketika waktu pemilu 2019, 2024, kemudian banyak orang menyalahkan, wah ini si rekap tidak benar nih, ini salah, ini salah. Ya wajar aja, itu kan cuma alat bantu. Namanya alat bantu, mau dipakai ya silakan, nggak dipakai ya silakan begitu kan. Ya bukan kemudian saya selaku penyelenggara pingin ini ya berapologi, enggak juga. Cuman maksud saya ya di dalam aturan hukum undang-undangnya ya demikian, cuman alat bantu. Nah, artinya menjadi evaluasi ke depan, saya pikir perlu kiranya dipikirkan dengan lebih matang bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu di tahapan-tahapan tertentu, walaupun tidak semuanya ya, itu benar-benar bisa memanfaatkan digitalisasi, walaupun tidak semua. Saya pikir itu penting begitu ya. Mungkin apa gitu ya di tahapan-tahapan tertentu. Misalnya soal pemutahiran data pemilih begitu, yang tidak begitu beresiko. Kalau bicara tentang apa namanya Hasil itu kan rekap, mungkin iya, terlalu beresiko ya iya, kalau rekap. Takutnya nanti seperti pengalaman pemilu 2004 kan, iya, kemudian hasilnya kan semuanya dirombak iya. habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu kan. Nah, tapi kalau bicara data pemilih, saya pikir kan sangat memudahkan dan penting sistem itu benar-benar menjadi tahapan resmi dalam penyelenggaraan pemilu. Sekarang kan enak tuh, kita kan mau lihat, oh saya sudah terdaftar jadi pemilih belum? Tinggal cek aja kan di by system Betul. kan. Bahkan Kemudian terdaftar jadi anggota parpol pun bisa dicek ya Mas ya. ya langsung bisa Ya. dicek. Bahkan pengalaman di lapangan ada orang yang kemudian terdaftar di parpolnya lebih dari satu. Loh Oh, kok oke. bisa begitu kan? Iya. Sistemnya kan kelihatan begitu kan. Ya Dan artinya kan dan itu sangat dan sangat itu juga membantu. mempermudah KPU ya Mas ya, selaku penyelenggara Mas. Iya, betul. Artinya sangat membantu sekali dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, tahapan-tahapan tertentu tersebut saya pikir penting untuk kemudian pemanfaatan digitalisasi itu benar-benar diterapkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya begitu ya, untuk mendukung, mensupport tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Oke Mas Juan. Eh nggak kerasa Mas Juan sudah kurang lebih setengah jam kita berdiskusi. Mungkin terakhir Mas Juan ini Ya, kita tahu bahwa ya kalau dari wacana kemarin ya Mas ya di bulan Januari kan RUU Pemilu dan Pilkada itu masuk prolegnas 2025. Artinya bahwa sekarang aja udah April kayak gitu ya. Berarti ada waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan entah naskah akademik, kemudian juga rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Nah, tapi kita nggak bicara soal soal timeline, Mas Juan. Saya pengen mendengar kira-kira harapan apa yang menjadi
menjadi harapan dari penyelenggara pemilu, terutama Mas Juan sebagai penyelenggara pemilu untuk perbaikan undang-undang pemilu dan pilkada ke depan, Mas? Ya, tentu kami selaku penyelenggara pemilu sangat berharap bahwa revisi undang-undang baik itu undang-undang pemilu ataupun pilkada ini, jikalau memang benar akan dilakukan revisi, akan lebih baik begitu ya, sesegera mungkin memang prosesnya begitu ya. Selain itu juga kami juga berharap revisi undang-undangnya itu tidak hanya sekedar perubahan gitu ya, tetapi lebih mengarah kepada penyempurnaan pemilu atau pemilihan itu sendiri, sehingga penyelenggaraan pemilu atau pilkada kita ini tidak hanya sekedar penyelenggaraan pemilu yang selama ini dikatakan sebagai penyelenggaraan pemilu yang formalitas kan, tetapi benar-benar secara substansi itu penyelenggaraan pemilu pilkadanya itu benar-benar berkualitas begitu secara substansi. Nah, artinya jikalau memang revisi undang-undang pemilu pilkada ini bisa dilaksanakan lebih lebih cepat, sehingga kan nanti uh, space waktu atau kebutuhan waktu untuk kemudian mempelajari, memahami gitu, untuk kemudian nanti bisa dilaksanakan pada saatnya, itu kan kita cukup waktu untuk bisa melaksanakan lebih baik gitu ya, di penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Mengingat bahwa pemilu kita yang akan datang itu kan di tahun 2029. Ya, Artinya kan tahapannya berjalan, kalau kalau masih menggunakan undang-undang yang lama, di tahun 2027 2027. akhir Ya, kan, ya, tahapannya kan sudah berjalan. ya. Artinya kan undang-undang pemilu pilkadanya harusnya di tahun 2026, Sudah artinya itu tahun ditetapkan. depan kan Ya, betul. sudah ada begitu, Ya. sudah ditetapkan, sehingga nanti waktu untuk sosialisasi, untuk kemudian bimbingan teknis dan sebagainya itu kan bisa bisa diterapkan gitu. Saya pikir gitu. Baik, terima kasih Mas Juan atas evaluasi, refleksi, dan juga harapan soal pelaksanaan pemilu dan pemilihan atau pilkada di Indonesia. Nantinya Mas Juan, video ini akan kami sebarluaskan dalam bentuk KISP Talk seperti Mas Juan. Dan harapannya bila ada pertanyaan dari teman-teman yang mendengarkan, bisa langsung di kolom komentar nanti, dan juga barangkali Mas Juan punya waktu untuk membalas komentar-komentar dari teman-teman Kispren semua. Dan terima kasih Mas Juan atas waktu dan kesempatannya. Oke. Semoga dilancarkan dalam segala urusannya, dan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mas Juan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.